Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani Dulur, channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli nih arek Surabaya. Ya apa kabar rek? Tak dongakno api-api ayo. Lancar rezekine, kesehatannya terjaga, dijauhkan dari segala penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Dapat kabar dengar-dengar Liga 1 segera dimulai. Ada yang dapat kabar lagi Liga 1 belum dapat kepastian. Ya kita sebagai seorang supporter ya harus menunggu aja bagaimana hasil dari yang di atas. Tapi harapan kita adalah segeralah kembali pertandingan sepak bola. Bagaimanapun kami semua rindu tentang pertandingan sepak bola. Walaupun tidak ada yang namanya supporter nantinya tak jadi masalah lah. Yang penting ayolah pertandingan sepak bola Indonesia ini segera berlaga biar ada kompetisi. Itu juga mengangkat imun-imun kita kan ketika pertandingan itu ada. Kita selalu berdoa aja semoga segera berlalu masalah-masalah dan kembali laga pertandingan sepak bola. Sehingga kita bisa mendukung Persebaya. Kalaupun diizini dengan supporter kita bisa mendukung secara langsung, kalaupun tanpa supporter kita bisa mendukung di rumah dengan doa pastinya. Oke dulur, sebelum saya bercerita tentang review pertandingan yang sangat luar biasa, keren nih rek. Jadi seorang bonek nekat mendukung Persebaya di kota Malang. Pasti ini seru nanti. Nah sebelum saya mereview, sekali lagi buat dulur-dulur yang barusan bergabung di channel Sahabat Wani, jangan lupa dong, ayolah dukung channel Sahabat Wani agar berkembang. Subscribe channel Sahabat Wani, kemudian di like, di komen, terus komentator tentang Persebaya di video-video ini. Kami akan upload terus setiap minggunya ya dulur ya. Tetap ikuti terus channel Sahabat Wani. Oh ya, buat dulur-dulur yang punya cerita-cerita bonek, baik di stadion Persebaya Gelora Bung Tomo maupun stadion di luar kandang ataupun supporter-supporter lainnya yang mau menceritakan pertandingan sepak bolanya, cerita-cerita serunya, cerita-cerita yang tidak mungkin dilupakan, kenangan-kenangan yang tidak mungkin dilupakan, DM saja ini Instagramnya, Instagram Sahabat Wani, di DM bilang aja mau cerita, nanti kita tukaran nomor handphone dan berbagi cerita di sana, akan saya upload di channel Sahabat Wani ini. Oke, nggak usah lama-lama. Sebelum saya menceritakan, sekali lagi saya doakan semoga sehat selalu buat teman-teman dan terima kasih buat bonek-bonek yang sangat luar biasa, baik yang ada di Surabaya maupun di Nusantara, yang sudah peduli dengan bencana, yang sudah berbagi meluangkan waktu, materi, tenaga dan lain sebagainya untuk membantu korban-korban bencana. Bencana selalu ada dari awal tahun hingga sampai saat ini, tetapi bonek tidak pernah berhenti dari komunitas ini, dari giat ini, terus berbagi untuk saudara-saudara kita. Dan saya dapat kabar luar biasa, beberapa bonek sudah sampai di Sulawesi maupun di Kalimantan. Pada saat terkena bencana, bonek langsung melakukan penggalangan dana dan langsung terjun ke sana untuk memberikan hasil bantuan. Sungguh sangat luar biasa. Media kemana? Terserah media kemana. Yang penting niat baik kita sebagai supporter selalu ada buat dulur-dulur yang terkena musibah. Kita dulu dicap jelek, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah terus berbuat baik, panjang umur halal baik, panjang umur berjuang kebaikan. Oke, gak usah lama-lama, akan saya ceritakan review pertandingan yang sangat luar biasa dari sosok bonek dari Surabaya. Sudah siap buat mendengarkan cerita-cerita dari saya? Sinyal Wani dimulai. Nah, jadi ceritanya seperti ini dulu. Saya anggap ini namanya Mas Yogi ya. Mas Yogi ini berawal dari Kenjeran, Surabaya Utara. Mohon maaf nih, saya lihat kerpekan. Soalnya saya dibilang ngarang gitu loh. Saya dibilang ngarang sama beberapa yang komen, wah ceritamu ngarang mas. Terserah, mau percaya apa enggak terserah. Cuman bagaimana mungkin saya bisa ngarang sebuah perjalanan cerita tanpa ada yang menginformasikan gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya informasi, DM aja, DM di Instagram, nanti saya akan ceritakan gitu loh. Nah soal teman-teman yang menganggap saya
wah cerita mengarang terserah sih, yang penting saya terus berkarya, saya menceritakan teman-teman, saudara-saudara saya, dulur-dulur saya, baik bonek ataupun siapapun itu yang menceritakan berbagi cerita akan saya ceritakan gitu loh. Soal saya dianggap pengarang ya terserah, itu haknya dia. Oke, saya anggap ada dua pemain di sini, dua pemain yang memiliki jiwa yang nekat, jiwa yang sangat luar biasa. Namanya Mas Yogi sama Mas Rudi. Nah, kita anggap namanya Mas Rudi yang satunya. Oke, yang pertama Mas Yogi. Mas Yogi ini berawal dari Surabaya Utara dulu, arek Kenjeran, ya, Kenjeran Surabaya Utara. Mas Yogi ini akan menonton Persebaya lawan Arema di Stadion Kanjuruhan. Keren sekali ini. Pada saat itu Mas Yogi memang sedang melakukan KKN, program kerja di perkuliahannya. Jadi Mas Yogi ini anak mahasiswa aktif di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Sedang menjalankan KKN di kota Pasuruan. Dari berbagai daerah yang melakukan KKN itu, karena teman-temannya kan dari berbagai tempat nih, nggak dari Surabaya aja, dari Nganjuk, dari Lamongan, Lumajang dan lain sebagainya. Awalnya KKN di Pasuruan di daerah Sukorejo, Kecamatan Sukorejo. Nah, di situ awalnya Mas Yogi punya inisiatif, kan tahu dapat dapat informasi dari Instagram bahwasanya Persebaya akan main di Malang. Niat awal adalah untuk nobar, nonton bersama. Pada saat KKN di sana kumpul nonton bersama, niatnya seperti itu. Tetapi satu hari sebelum pertandingan itu Mas Yogi bertemulah dengan Karang Taruna, karena biasanya kalau KKN kan pasti berhubungan dengan Karang Taruna atau komunitas kampung setempat. Akrab dengan salah satu Karang Taruna bernama Mas Rudi. Ya, akrab dengan namanya Mas Rudi, akhirnya Mas Yogi digojlokin sama Mas Rudi. Yo pocak, Persebaya main tuh, gak ndelok tak. Pada saat perkumpulan digojlokin seperti itu, Mas Yoginya bilang, kita nobar aja lah, nonton bersama ya lo, gak usah delok rono. Digojloki lagi lah, disindir lagi sama Mas Rudi anak KKN. Mosok jiwa bonek koyok ngono rek. Nah, disinilah tempat dimana aura keberanian dari Mas Yogi tertantang dulu. Mas Yogi juga cerita ke saya, tidak akan melupakan kenangan-kenangan ini. Tidak akan Mas Ramadan, tidak akan saya melupakan kenangan-kenangan ini sampai anak cucuku besok. Akan saya ceritakan cerita sejarah ini. Nah, kembali lagi ke cerita. Pada saat itu oke lah, Mas Yogi mengiyakan Mas Rudi, yos ayo berangkat gitu loh, nanti aku tak izin ketua KKN. Esok harinya pertandingan yang mau berangkat, kan hari itu pertandingan main sore. Paginya mereka berkumpul, ada ketua KKN, BPH, kemudian anggota KKN dan teman-teman KKN. Di situ Mas Yogi izin ke ketua KKN, Cak, program kerjaku ini, tapi tolong nanti titip ya, aku nggak bisa ikut. Loh kenapa? Bilanglah Mas Yogi di situ sama ketua KKN, aku mau nonton Persebaya, aku mau dukung Persebaya di kota Malang. Kemudian teman yang ketua KKN-nya bilang dong ke Mas Yogi, ojo Mas, sampean nobar aja lo, ngono. Jadi kemarin nobar lo. Aku eman Mas, sampean ono apa-apa di sana ya apa? Aku takut Mas kalau kamu ada apa-apa di sana. Enggak, Cak, aku sok jogo, aku bisa menjaga diriku sendiri. Ya wis, akhirnya meyakinkan seperti itu dan ketua KKN, oke, silakan berangkat, hati-hati, pulang dengan selamat. Diizinilah. Nah, pagi sudah diizini, siang sekitar jam 10 mereka berangkat. Mas Rudi sama Mas Yogi, dua orang toh. Pakai sepeda motornya Mas Rudi. Kenapa pakai sepeda motornya Mas Rudi? Karena Mas Rudi sepeda motornya itu plat N. Yang saya ketahui, Pasuruan Malang itu juga sama-sama plat N gitu. Jadi aman untuk meminimalisir hal-hal yang tidak terduga. Seperti itu dulu. Nah, akhirnya mereka berangkat dari kota Pasuruan, daerah Sukorejo. Berangkat pakai sepeda motor. Sebelum berangkat sudah mengantisipasi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Mas Yogi memakai kaos hitam, jaket hitam, bertuliskan Revolusi PSSI, jadi netral. Sedangkan Mas Rudi memakai kaos kuning, kaos yang dimana nggak ada bau-bau hijau sama sekali gitu, biar nggak ketahuan kalau dari bonek gitu. Berangkatlah mereka dari Pasuruan, sampailah di Lawang. Kemudian mulai masuk kota Malang, mulai banyak itu supporter Arema yang di jalanan. Terdengar suara-suara nggak enak. Terdengar suara-suara nggak enak itu suara seperti penghinaan terhadap Persebaya pastinya.
tetap ditahan sama Mas Yogi, tetap ditahan bareng, sampailah di Stadion Kanjuruhan Malang. Di sana Mas Yogi merasa berat, sudah lapar, capek, tapi ya gimana lagi, saya harus makan di sana. Nah, untuk beli makan di sana yaitu akhirnya mengambil keputusan membeli bakso. Tetapi yang beli bukan Mas Yogi. Kenapa? Saya tahu logat Mas Yogi gak akan bisa ngimbangin di sana, takut ketahuan. Akhirnya Mas Rudi lah yang membeli bakso dengan logat di sana. Beli bakso, makan bakso yang enak. Setelah makan, belilah tiket. Informasi yang saya dapatkan dari Mas Yogi, tiket di sana ekonomi, sekelas ekonomi dijual hingga sampai 150.000. Nah, akhirnya dibelilah sama Mas Rudi. Dapatlah tiket 2 di sana. Dapat tiket sebelum masuk pertandingan, chaos sudah nggak karuan di sana. Chaos sudah nggak karuan. Ternyata dipikir ada apa gitu loh. Ternyata ada oknum yang yang rame-rame itu menangkap saudara kita bonek gitu loh, karena ketahuan memakai jersey atau apa gitu, ketahuan kalau itu bonek. Hal yang sangat lumrah dulu ketika pertandingan rival itu seperti itu sangat lumrah sekali, dan diamankan sama kepolisian, terus diamankan juga ada lagi itu udah biasa seperti itu. Inilah jadi seorang supporter gitu. Kembali lagi ke ceritanya Mas Yogi, akhirnya Mas Yogi berangkat masuk ke dalam stadion. Masuk ke dalam stadion, melihat bagaimana yang biasanya Arema itu nggak full ya, itu bisa full gitu. Stadion full sekali dengan supporter-supporter Malang. Mas Yogi di situ akhirnya sadar, inilah Persebaya gitu. Persebaya menyatukan dualisme kalian. Persebaya menyatukan Arema-Arema kalian. Gitu. Nah di sini Mas Yogi heran gitu. Oh, jadi ternyata Persebaya yang bisa menyatukan kalian di sini. Sambil mengamati keadaan sekitar, sambil melihat, keren ya. Kalian bisa kompak kalau ketika lawan Persebaya. Makanya saya bangga jadi supporter Persebaya. Nah, ini yang sangat keren di sini dulu. Pertandingan kala itu berjalan. Akhirnya pertandingan berjalan, sayup-sayup suara supporter, dukungan dari supporter tim lawan, ya tim tim Arema. Terdengar, rasis terdengar, ditahan sama Mas Yogi sama Mas Rudi, ditahan. Kalahlah Persebaya di situ, kebobolan lah Persebaya di situ, kalah, bersorak-sorak. Nah di sini Mas Yogi bingung, mau bersorak apa diem? Kalau diem nanti ketahuan, ajur lah saya. Akhirnya bersorak lah sepantasnya aja, hore gitu. Jadi ya apa sih, ketika kalian rasa bahagia tapi punya rasa kecewa gitu loh. Bahagia tapi sakit hati, tahu nggak sih? Jadi nggak bisa loss gitu loh. Bangganya bangga ya sekitarnya aja. Nah itu yang dirasakan Mas Yogi di sana. Dan saya juga nggak bisa bayangkan ketika saya ada di sana, ya apa perasaan saya gitu loh. Saya bangga di atas penderitaan tim kesayangan saya nggak bersorak kanan kiri ini adalah rival, ya wes, saya seadanya. Kalah Persebaya kala itu dulu. Kalau nggak salah Persebaya kala itu katanya Mas Yogi juga berapa kosong gitu. Nah saya melihat berita langsung ini. 4-0 Persebaya kalah pada saat itu pertandingan melawan Arema di stadion sana ya, sekitar Agustus 2019 kurang lebih seperti itu. Persebaya kalah telak di sana. Tetapi ketika saya membaca berita lagi dan pada saat itu saya juga paham pertandingan sepak bola Persebaya kala itu tidak memiliki formasi yang lengkap. Ada banyak teman-teman yang pemain-pemain Persebaya yang kurang dimasukkan di sana karena cedera dan sebagainya. Tetapi itu bukan suatu alasan bagi saya kalau kalah ya udah, ini waktunya kalah. Inilah permainan gitu, dan saya menjadi seorang bonek juga harus legowo. Kalah menang itu hal biasa. Kalah sama rival ya udah, kalah sama rival besok dibalas lah di Stadion Gelora Bung Tomo. Gitu aja. Kalau bagi saya soal kemenangan dan kekalahan itu urusan belakang, yang penting tetap dalam hati adalah Persebaya Surabaya. Kalah saya tidak akan meninggalkan Persebaya, kalaupun menang itu adalah bonus, dan alhamdulillah saya sudah menjadi supporter seperti itu. Nah di situ juga pas pertandingan Mas Yogi juga melihat banyak yang dulur-dulur bonek yang kena di sana, yang kena sweepingan di sana, yang dipukuli, di apapun itu kena semua. Mas Yogi melihat dengan mata kepalanya sendiri gitu loh. Nah ada yang salah satu yang saya kagumi dari cerita Mas Yogi ini adalah ketika itu Mas Yogi bilang nih kepada Rudi, bos,
song forpret dalam hati. Pertandingan sudah selesai ya. Biasanya kalau di Stadion Gelora Bung Tomo kan kita akan selalu menyanyikan lagu sakral kita, yakni song forpret. Apa yang dilakukan sama Mas Yogi sama Mas Rudi di sana? Dia nggak langsung meninggalkan tempat. Dia berdiam diri menonton lapangan, memandang tim kesayangannya dengan kekecewaan, kekalahan. Pas balik ke base, dalam hati dia bernyanyi, ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan, kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Tetapi dalam hati dulu, dengan memandang tim yang kesayangannya yang kalah di kota rival, bayang no gire, aku lek dek kono, saya kalau di sana juga wow, gak bisa ngomong ya. Makanya ini cerita yang sangat luar biasa dari Mas Yogi. Dia tetap dewasa menghadapi sikap Persebaya kalah, kanan kirinya rival, oke lah, tetapi dia masih mampu menyanyikan, memandangkan song forpret dalam hatinya di stadion rivalnya. Keren sekali. Saya salut sama Mas Yogi dan Mas Rudi kala itu ya. Alhamdulillah aman, Mas Yogi tidak tercium bau-bau dari supporter Persebaya. Keluarlah Mas Yogi dari stadion. Malam hari keluar, pas waktunya pulang, saya dapat informasi juga dari Mas Yogi. Ada banyak sweepingan Mas di sana. Banyak sweepingan. Plat-plat yang di luar kota Malang, plat-plat yang selain NWL, banyak yang di sweeping. Ada yang dipisuhi, ada yang diludahi dan lain sebagainya. Dan itu adalah hari libur, di mana banyak juga warga-warga Surabaya yang berliburan di kota Malang, dan itu juga terkena imbas dari itu. Tetapi ya prinsip supporter masing-masing sih, ya sampai kapan gitu loh. Ayolah dewasa jadi seorang supporter gitu. Lawanmu itu bukan warga gitu loh. Atau juga saya pribadi juga banyak teman-teman dari Malang di sini banyak. Saya juga banyak teman-teman di sini dari Malang. Kalau saya futsal bareng, ayo futsal bareng, ngopi-ngopi bareng. Tapi jangan pernah melihatkan jersey kebanggaanmu di depan saya. Itu toh. Kamu boleh di sini, kamu kerja di sini, kamu kuliah di sini, kamu berteman dengan saya di sini. Saya bonek, memang saya bonek. Tapi soal sosial kepedulian, kamu tetap adalah sesama manusia. Tetapi saya minta tolong, jangan pernah melihatkan jersey kebanggaanmu di depan saya. Cuman itu aja sih. Nah, begitu pula ketika saya juga bermain di Malang, saya nggak akan memakai jersey kebanggaan saya gitu, karena saya lebih sayang keluarga gitu. Kalau saya di sana ada bapak, bagaimana gitu. Sama dengan Mas Yogi, ketika berangkat, oke, saya membawa jiwa saya, nyali saya, tapi bukan identitas saya gitu. Tapi bukan berarti saya tidak membawa identitas terus kemudian saya dicap bukan anak bonek, enggak. Nyalinya Mas Yogi sudah di luar batas, sudah patut dibilang seorang wani yang sangat benar-benar luar biasa gitu. Tetapi dia harus juga memiliki keselamatan dengan tidak memakai jersey. Dan buat dulur-dulur ya, kalau mau ke sana mendukung, kalau bisa jangan, enggak usah lah didukung, ditonton di TV aja gitu loh, nggak usah sampai ke sana. Oke, kembali lagi ke ceritanya Mas Yogi. Pas waktu pulang pertandingan, alhamdulillah aman, kembali ke Pasuruan aman tanpa terlecet apapun. Dan ketemulah sama teman-teman KKN. Nah, ini nih digojloki habis-habisan Mas Yogi di situ. Yopo timmu kalah iki. Yopo, wah, untung nggak mesti urip. Untung kamu masih hidup gitu. Gojloki mati-matian. Tetapi ya nggak marah gitu loh, karena ada rasa kebanggaan dari Mas Yogi ini sama Mas Rudi mendukung tim kesayangannya di kota rival gitu loh, tanpa ada halangan apapun, dan alhamdulillah selamat gitu. Bisa bersong forpret di dalam stadion rival, luar biasa. Saya nggak bisa bayangin gitu. Jadi Mas Yogi sangat luar biasa, dan ini adalah contoh kesetiaan supporter terhadap tim kesayangannya. Tetapi ingat, keselamatan tetap nomor satu. Mas Yogi juga berpesan kepada dulur-dulur, apa yang dilakukan Mas Yogi adalah perbuatan yang benar-benar di luar batas pikiran gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa seperti itu, jangan melakukan hal yang seperti itu. Jangan bila terlihat sangar tapi keselamatan Anda terancam. Kalau misalkan memiliki keyakinan, ya udah yakin. Kalau nggak usah. Kalau setengah-setengah buat apa? Nyali itu nggak boleh setengah-setengah gitu. Mas Yogi juga bilang kepada saya bahwasanya itu adalah kenangan yang tidak mungkin dilupakan. Dan Mas Yogi juga bilang
Persebaya sampai kapanpun akan menjadi hatinya gitu loh. Menjadi seorang bonek itu nggak harus kemudian kamu harus mengorbankan nyawa, tidak. Ini bukan zaman-zaman yang mati urip gawe supporter, enggak dulu. Kita harus juga memiliki keselamatan di sini. Nah, dari ceritanya Mas Yogi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan ya. Yang pertama, tetap kita harus sayangi kita dulu, diri kita sendiri. Apa efek akibat ketika apa yang kita lakukan gitu loh. Dengan keberanian Mas Yogi, karena Mas Yogi dari awal sudah berpikiran aku insya Allah nggak ada apa-apa gitu, dan alhamdulillah pulang dengan tidak apa-apa. Dokter pemikirannya, positif pemikirannya membuat Mas Yogi tidak akan terjadi apa-apa. Terus yang kedua, apa ya namanya ya, di situ membuktikan bahwasanya sebuah supporter itu kesetiaannya yang sangat luar biasa. Dimana Mas Yogi melihat dulur-dulur yang terkena gitu, dulur-dulur yang kena sweepingan di sana, dulur-dulur yang kena baku hantam di sana. Mas Yogi berpikir, yo porek perasaanku yo rek yo, gimana ya gitu loh. Mereka benar-benar setia, tetapi dapat kekecewaan Persebaya kalah kala itu. Tapi ya nggak apa-apa, ini permainan gitu. Tapi ini dapat pembelajaran. Siapapun kalau misalkan besok pertandingan sepak bola sudah bergulir, tolong kalau melawan rival, kalau nggak punya keyakinan yang kuat, tekad nyali yang kuat, setengah-setengah jangan berangkat. Sayangi keluarga Anda, keselamatan teman-teman semuanya, keselamatan dulur-dulur. Ingat rek, Persebaya gak butuh waktumu pada saat itu aja kok. Persebaya membutuhkanmu, menghargaimu itu selamanya. Alangkah baiknya kamu mendukung 1, 2 hingga seterusnya daripada ketika kamu mendukung kala itu, setelah itu walang. Kita gagal di sana, kita meninggal di sana, kita nggak bisa dukung Persebaya lagi. Persebaya nggak minta seperti itu. Persebaya minta doa ketika dia bertandang ke kota rival. Doa yang diharapkan adalah doa dari teman-teman bonek itu akan menguatkan mental di sana. Soal menang kalah itu urusan belakang, yang penting tetap menjadi bonek apapun keadaannya. Tapi yo ketika bonek Maido ya juga manajemen harus paham lah bagaimana trik-trik yang harus dimainkan. Oke, jadi seperti itu aja ceritanya dulur. Jangan lupa di subscribe channel Sahabat Wani, di komen, di like, dan jangan lupa mampir juga ke Instagramnya Sahabat Wani. Berbagi cerita kalian akan saya upload nantinya, tapi nunggu giliran ya. Ini sudah ada banyak materi yang masuk, ada banyak cerita-cerita yang masuk, tapi gantian yang saya upload. Saya terima kasih kepada Mas Yogi yang sudah berbagi cerita. Sehat selalu buat Mas Yogi, lancar rezekinya, lancar usahanya. Saya nambah seduluran dengan Mas Yogi, arek Kenjeran. Alhamdulillah saya lebih kenal lagi sekarang dengan Kenjeran. Ternyata ada bonek yang sangat luar biasa di sana. Keren sekali ceritanya Mas, terima kasih. Dan buat dulur-dulur, jaga kesehatan selalu, tetap rek, jangan lupa berbagi ya. Luar biasa, sehat selalu, pejuang-pejuang baik, pejuang hal-hal baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sinyal Wani diakhiri.